wabarakatuh. Saya Sony Setio Wicaksono dari kelas 10 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal yang mencari nilai komponen vektor pada sumbu X dan Y yang tepat. Pertama, kita harus mencari nilai komponen vektor pada sumbu X terlebih dahulu. Di sini telah diketahui bahwa F-nya itu 6 Newton dan θ-nya 60 derajat. Maka sebelum pada rumus kita harus melihat θ-nya terlebih dahulu. Di sini θ menghadap kemana terhadap sumbu X. Di sini θ menghadap ke samping dan menghadap miring. Maka rumus yang digunakan adalah F kali cos θ. Masukkan angka anjangannya, F-nya 6 kali cos θ-nya 60 derajat, kemudian 6 cos 60 derajat itu sama dengan 1/2 ya, 1/2, jadi 6 bagi 2 3 kali 1 3. Jadi nilai komponen vektor pada sumbu X adalah 3 Newton. Kemudian setelah kita menemukan nilai komponen vektor pada sumbu X, kita mencari nilai komponen vektor pada sumbu Y. Untuk menemukan nilai komponen vektor pada sumbu Y, kita harus melihat θ juga. Di sini θ menghadap ke depan dan menghadap ke garis miring. Jadi rumus yang digunakan adalah F kali sin θ. Kemudian masukkan angka-angkanya, F-nya 6 kali sin θ-nya 60 derajat. 6 sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3 ya. 1/2 akar 3. Jadi 6 dibagi 2 3 kali 1 3. Jadi nilai komponen vektor pada sumbu Y adalah 3 akar 3 Newton. Kita masuk ke soal yang nomor 2. Di sini soal nomor 2 berkaitan tentang 3 vektor gaya dan disuruh mencari nilai resultan dari ketiga vektor gaya tersebut. Diketahui di sini F1-nya 15 Newton berada di kuadran pertama, F2-nya 20 Newton berada di kuadran keempat, F3-nya 100 Newton berada di kuadran kedua, dan sudutnya 45 derajat. Pertama-tama kita harus mencari resultan terlebih dahulu dari vektor F1 dan F2. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu F1 dan F2 itu membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Nah, jadi resultannya langsung aja. Tapi kan kalau F1 sama F2 jadikan arahnya begini. Nah, tapi kan F1 sama F2 membentuk 90 derajat. Jadi resultannya F1 dan F2 itu gini rumusnya. F1 pangkat ditambah F2 pangkat 2. F1 nya itu 15 pangkat 2 ditambah 20 pangkat 2. Kita kuadratkan 15 pangkat 2 yaitu 225, 20 pangkat 2 yaitu 400. Kita jumlah
425 ditambah 400 itu 625. Akar dari 625 itu 25 Newton. Nah, resultan ini R ini itu dari F1 dan F2. Kemudian kita cek antara F3 dan resultan di sini. Kita lihat di sini kan sama-sama 45 derajat, sudutnya kan dibagi setengah. Di sini siku 90 derajat, di sini 45 derajat. Jadi kan kalau ditambah 45 derajat ditambah 90 ditambah 45 derajat itu 180 derajat. Nah, jadi untuk vektor yang 180 derajat itu atau untuk garis lurus tapi berlawanan arah, itu resultannya nanti dikurang. Karena kan 150 derajat dan segaris lurus tapi berlawanan arah jadi resultan terakhirnya nanti itu antara F3 dan R di sini itu tinggal dikurang saja. Jadi resultan dari F3 dan R di sini itu tinggal dikurang, yaitu 100 dikurang di sininya tadi resultannya itu 25, 100 kurang 25 jadi 75 Newton. Nah, jadi nilai resultan dari ketiga vektor gaya tersebut yaitu tadi 75 Newton. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, terima kasih.